Ini merupakan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk mengeluarkan plantlet anggrek dari dalam botol. Ini anggreknya jenis Dendrobium. Kemudian bahannya menggunakan bahan vitamin B1 untuk merangsang pertumbuhan akar. Kemudian pisan 20 itu bahan fungisida dan bakterisida untuk mencegah terjadinya pembusukan atau karena tanaman anggrek ini dari dalam botol kan hidup di media agar, sehingga mudah sekali terkena serangan jamur ataupun bakteri. Ini plantletnya lumayan bagus karena ukuran tanamannya cenderung seragam dan akarnya juga nampak sehat. Kemudian alat yang dibutuhkan lainnya adalah baki, kemudian kawat untuk mengait akar anggrek. Nanti akar anggrek dikeluarkan terlebih dahulu dari dalam botol, baru daunnya. Sekarang proses mengeluarkan botol, sehingga botol pertama kali dimasuki dengan air bersih agar akar yang ada yang melekat di agar itu mudah lepas, sehingga akar tidak mengalami kerusakan. Setelah air dimasukkan, kemudian digojok-gojok dengan pelan-pelan agar botol media agar yang ada di dalam botol itu lepas dari dinding botol. Nah, ini nampak kawat digunakan mulai dimasukkan ke dalam botol untuk mengait tanaman anggrek yang ada di dalam botol. Ini tampak kawatnya juga digunakan untuk menghancurkan media agarnya agar akar tanaman mudah lepas dari media agarnya, sehingga nanti mudah untuk dikeluarkan. Di sini media agar nampak berwarna hitam karena media agarnya diberi arang aktif untuk mencegah media agarnya mengalami kerusakan, karena akar anggrek biasanya mengeluarkan zat-zat tertentu yang nanti berikatan dengan media agar sehingga agar menjadi berwarna coklat. Untuk mencegah terjadinya pencoklatan media, maka media diberi arang aktif agar bahan yang keluar dari akar anggrek berikatan dengan arang aktif tersebut. Ini nampak mulai tanaman anggrek yang kecil-kecil atau biasa disebut dengan plantlet anggrek mulai dikeluarkan dari dalam botol. Nah, ini proses mengeluarkannya seperti itu, sedikit demi sedikit, karena ini dalam satu botol bisa lebih dari 20 tanaman atau 20 plantlet. Untuk proses menariknya, jadi kawat dikaitkan ke bagian akar anggrek, kemudian ditarik secara pelan-pelan sampai keluar dari botol. Setelah semua plantlet atau tanaman anggrek keluar dari botol, kemudian bagian akar utamanya dibersihkan dari sisa agarnya, karena kalau masih terdapat sisa agar, maka agar tersebut mudah terkena jamur ataupun bakteri. Jadi bagian akarnya dicuci dengan secara halus menggunakan tangan, secara pelan-pelan, jangan sampai akar mengalami kerusakan. Kemudian setelah yang bersih, setelah dibersihkan dari sisa agarnya, kemudian ditiriskan agar sisa air yang ada di tanaman itu mengendap. Sebagai catatan, pada saat proses pembersihan dari sisa agar,
Jika pada tanaman baik bagian daun maupun akar ada bagian yang rusak atau busuk, sebaiknya segera dipotong karena bisa menular ke bagian yang sehat lainnya. Proses pencucian seperti ini kalau sudah selesai nanti diulang 2-3 kali sehingga sisa agar benar-benar bersih dari plantlet tanaman yang kita keluarkan dari dalam botol. Ini nampak sisa airnya banyak terdapat sisa agar. Seperti saya sebutkan tadi, proses pencucian diulang lagi 2-3 kali sampai sisa agar benar-benar bersih dari tanaman yang kita keluarkan dari dalam botol. Ini proses pencucian tahap berikutnya, dicuci lagi sampai sisa agar benar-benar bersih dari tanaman anggrek yang kita keluarkan. Setelah dicuci 3 kali, ini mulai ditiriskan, kemudian dibaki, disiapkan air yang nanti diberi dengan fungisida, bakterisida, serta vitamin B1. Ini prosesnya. Untuk vitamin B1 diberikan sebanyak 1,5 mili. Kemudian nanti pisan atau fungisida dan bakterisida sebanyak 1,5 mili dilarutkan di air sebanyak 1 liter. Ini jenis anggrek Dendrobium yang dikeluarkan yaitu dari jenis silangan Dendrobium pink queen butterfly dengan Dendrobium orient. Kemudian air diaduk-aduk biar vitamin B1 dan pisannya merata. Nah, setelah itu plantlet anggrek dimasukkan dan direndam selama 3-5 menit. Dimasukkan semua, kemudian dicelupkan sampai terkena air semua, merata bagian dari plantlet anggreknya. Kemudian dibiarkan selama 3-5 menit. Sambil menunggu perendaman plantlet di larutan pisan dan larutan B1, kita siapkan ini kertas koran. Nanti setelah perendaman ditiriskan di kertas koran. Kemudian nanti kalau sudah ditiriskan, sudah kering angin, kemudian nanti ditanam di media. Nah, media yang kita gunakan dari media akar kadaka. Nah, media akar kadakanya ini kita sterilisasi dengan cara direbus dengan menggunakan dandang, dikukus. Jadi selama 30 menit setelah mendidih. Jadi dikukus setelah mendidih, itu dikukus selama 30 menit, kemudian dibiarkan selama 1 malam atau 24 jam. Nah, nanti sebelum dipakai, akar kadaka yang sudah disterilkan ini masih direndam dengan larutan insektisida sesuai takaran yang ada di botol insektisida yang kita gunakan sekitar selama 1 jam. Kemudian setelah itu dikering anginkan. Setelah kering, kalau nanti siap untuk digunakan untuk menanam plantlet, itu masih direndam lagi dengan larutan pisan dan vitamin B1. Setelah direndam sekitar 1 jam,
kita kering anginkan. Setelah kering angin baru siap untuk menanam plantlet. Setelah direndam 5 menit kemudian ditiriskan di kertas koran. Nanti dikering anginkan biasanya antara 1 sampai 2 jam. Proses pentirisan sebaiknya untuk ukuran tanaman dikelompokkan. Jadi yang besar diurutkan yang besar, kemudian yang lebih kecil diurutkan yang lebih kecil, hingga nanti yang paling kecil diurutkan sama-sama yang ukurannya paling kecil. Ini contoh penataan plantlet yang sudah dikeluarkan dari botol dan sudah melalui proses pencucian, perendaman dengan bisan dan vitamin B1, kemudian ditiriskan sekitar 1 sampai 2 jam baru ditata di media yang sudah kita siapkan seperti diterangkan di depan tadi, kemudian disusun berbaris secara teratur dan rata. Kemudian penanamannya dengan cara diletakkan di atas media yang kita gunakan, baik akar kadaka ataupun pakis, serabut kelapa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dirawat hingga tanaman ini menjadi besar.